Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Di video kali ini, aku akan membawakan sebuah kisah horor yang sedang viral dan benar-benar bikin merinding. Kisah nyata tentang pocong yang mengetuk pintu di Karawang. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Dan jangan sendirian. Ya, di Karawang puluhan rumah diteror suara ketukan di dini hari. CCTV merekam, tapi tak ada sosok manusia. Warga resah, uang hilang misterius. Paranormal bicara tentang pocong pesugihan. Dan MUI memberi peringatan keras. Inilah cerita Raka, mahasiswa rantau yang jadi saksi teror ini. Siapkan nyalimu, karena malam belum selesai. Raka adalah mahasiswa rantau yang mendapat kontrakan murah di wilayah Kosambi, Karawang. Kontrakan itu terletak di dekat perumahan baru, dikelilingi sawah, dan hanya beberapa rumah berjauhan. Fasilitasnya sederhana, tapi ia pikir itu justru menenangkan. Namun di malam pertama sudah aneh. Angin minim, suara jangkrik tidak ramai, dan yang paling mengganggu, ketenangan yang teramat sunyi. Raka mencoba tidur, tetapi sulit, seolah rumahnya dikuasai keheningan ultra. Pada malam keempat, pukul 3:58 pagi, Raka bangun karena perut kram. Ia melewati ruang tamu menuju kamar mandi. Ketika itu terjadi tok, tok, tok. 3 ketukan pelan di pintu depan. Suara lembut seperti kain yang terkena kayu. Raka berhenti, hati berdebar. Ia mematung di lorong sempit. Setelah 2 ketukan, ia mendekat dan mengintip lewat jendela kecil di pintu. Teras kosong, tanpa bayangan, tanpa manusia. Tapi ketukan itu terus berlanjut, semakin pelan, sampai berhenti. Raka menahan napas, hanya menyalakan murotal dari ponsel. Tubuhnya gemetar, lampu di ruang itu nyala redup. Ketukan menghilang, semesta kembali sunyi sampai adzan subuh. Keesokan harinya Raka menemui Bu Sumarno di warung gang. Ia cerita tentang ketukan itu, detik demi detik. Wajah perempuan tua itu berubah pucat. Jam 4 pagi, 3 ketukan. Raka mengangguk lemas. Lalu Bu Sumarni berkata pelan, "Kalau dengar lagi, jangan dibuka. Itu bukan manusia." Raka tertawa kering. "Salah satu sinetron horor itu ya, Bu?" "Tidak." Ibu warung menggeleng keras. "Itu pocong pesugihan. Beberapa rumah kena. Bahkan ada yang kehilangan uang pas buka pintu. Itu biasa dipakai untuk tumbal, raskin, dan pasaran jin." Raka merasa dingin. Pernah dengar dari internet, tapi tidak percaya sampai ini terjadi. Katanya datang bertiga loh. 1 pocong putih, 1 merah ibarat banaspati, dan 1 hitam, kata Bu Sumarni, menirukan penjelasan paranormal Ninik Kurinci. Kalau tiba-tiba mendadak hati berat, kalau dengar ketukan itu, bisa jadi itu tanda mereka sudah memilih orangnya. Lanjutnya, Raka tak bisa bicara banyak. Ia hanya menelan golongan rasa takut yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, Raka berusaha tetap tenang. Ia pasang ayat kursi di pengeras suara ponselnya. Semua lampu rumah dinyalakan. Tapi rasa cemas tetap menusuk di dada. Pesan Bu Sumarni tentang pocong pesugihan terus terngiang di kepala. Pocong yang datang dengan ketukan 3 kali, selalu jam 4 pagi, dan bisa mengambil sesuatu sebagai tumbal. Jam menunjukkan pukul 3:50 pagi. Raka belum tidur. Ia duduk di ruang tengah, kopi dingin di tangan, dan pandangan ke arah pintu. Pintu itu kini seolah punya nyawa sendiri. Setiap detiknya seperti bergerak pelan, makin mendekat. Jam 3:58, dan benar saja, tok, tok, tok. Raka menahan napas. Ketukan itu datang lagi, pelan, teratur, sama seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini, rasa merindingnya lebih kuat. Ada sensasi dingin merayap di tengkuknya. Lampu ruang tamu berkedip 1 kali. Ia bangkit, perlahan, mendekati pintu. Pandangannya menyorot jendela kecil di sebelah kusen. Ditatapnya luar sana. Lagi-lagi, kosong, tapi jantungnya berdetak semakin keras. Tak tahu kenapa, malam ini ia merasa ingin tahu. Ingin tahu siapa yang mengetuk. Ingin membuktikan bahwa ini semua cuma prank atau gangguan, halusinasi karena kelelahan. Tangannya meraih gagang pintu. Tapi sebelum dibuka, detak jantungnya melonjak. Ada suara lain, gesekan kain,
seperti sesuatu yang diseret. Lembut, berdesis. Raka langsung mundur. Ia urungkan niat membuka. Ia menunggu sampai suara itu benar-benar hilang. Azan subuh berkumandang. Raka baru berani membuka pintu. Halaman rumah sepi, embun masih menempel di dedaunan. Tapi saat ia kembali ke dalam rumah, ada sesuatu yang terasa janggal. Di atas meja kecil dekat pintu, uang kertas 50.000 yang ia simpan semalam hilang. Bukan dicuri, tidak ada bekas dibongkar, tapi benar-benar hilang, seperti diambil entitas tak kasat mata. Raka kaget. Ia segera meraih dompetnya, memeriksa isinya. 2 lembar 100 ribuan juga raib. Tidak ada tanda jebol, tidak ada rusak. Ia terduduk di lantai, gemetar. Ini serius, ini bukan main-main. Siangnya Raka kembali menemui Bu Sumarni. Ia ceritakan semuanya, dari ketukan, suara kain, sampai hilangnya uang. Wajah Bu Sumarni kali ini lebih serius dari sebelumnya. Udah saya bilang, dia datang bukan cuma buat menakut-nakuti. Kalau uangmu sudah diambil, berarti kamu mulai ditandai. Ditandai? Tanya Raka. Iya, pocong itu nggak datang sembarangan. Biasanya, dia cari satu rumah untuk tumbal. Awalnya cuma uang, lama-lama nyawa. Setelah kehilangan uang secara misterius, Raka memutuskan untuk membuktikan semuanya. Ia tak ingin terus dihantui rasa takut tanpa kepastian. Maka malam itu, ia siapkan sebuah kamera HP lama dan meletakkannya di ambang jendela. Ruang tamu mengarah langsung ke pintu depan. Ia mengaktifkan mode perekaman otomatis, lalu duduk jauh di pojok ruangan. Ponselnya yang satu lagi ia pegang, Khawdi siap untuk menyalakan doa atau kabur jika perlu. 03.55. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu tetap menyala, tapi berpendar redup seperti kehabisan tenaga. Jam 3:58. Dan lagi-lagi, suara itu datang. Tuk, tuk, tuk. Ketukan pelan, namun menusuk jiwa. Kali ini, Raka hanya bisa menggenggam lutut dan menahan napas. Keringat dingin mengucur deras. Ia mencoba menahan hasrat untuk berlari atau berteriak. Matanya menatap ke arah pintu yang tetap tertutup, namun rasanya seperti ada yang berdiri di baliknya, mengawasi. Beberapa detik kemudian, ketukan itu berhenti. Tapi Raka tidak langsung bergerak. Ia tunggu sampai azan subuh berkumandang. Baru setelah itu, ia mengambil HP lama yang merekam semalaman. Dengan tangan gemetar, ia memutar hasil rekaman. Awalnya, tidak ada apa-apa. Gambar pintu diam saja, sunyi. Namun ketika menit ke-58, rekaman itu bergetar. Gambarnya buram sesaat lalu, sesuatu muncul. Sebuah bayangan putih, melayang di depan pintu. Bentuknya tinggi, kaku, seperti tubuh terbungkus kain kafan. Tidak berjalan, tidak melangkah. Melayang diam dengan kepala miring ke samping. Wajahnya blur, seperti tidak diizinkan terlihat jelas oleh kamera. Tapi ada kesan bahwa ia menatap langsung ke lensa, seolah tahu dirinya sedang direkam. Lalu, pocong itu memiringkan kepalanya perlahan. Dan saat itu juga, layar bergetar keras, seperti sinyal terganggu. Suara ketukan 3 kali terdengar dari video, padahal tak terdengar telinga Raka semalam. Setelah itu, gelap. Video terputus. Raka membeku. Ia langsung mengecek rekaman itu ulang. Video utuh, namun durasi sesudah kemunculan sosok tersebut kosong. Tidak ada gambar, tidak ada suara. Hanya layar hitam selama 5 menit penuh. Pagi harinya, Raka mencoba menghubungi teman kampusnya, Randy, yang paham hal-hal supranatural. Ia tunjukkan rekaman itu. Randy langsung pucat. Kamu harus pindah, Rak. Ini udah bukan gangguan biasa. Apa maksudmu? Gue pernah baca kasus kayak gini di daerah Subang. Pocong pesugihan. Mereka kirim pocong ke rumah orang random buat nyerap energi, ngambil uang, dan kalau bisa, nyawa. Kalau kamu lihat dia di kamera tapi nggak bisa lihat langsung, itu tandanya kamu udah dipantau dari alam mereka. Raka menelan ludah. Jadi dia bisa ngikut? Randy hanya menatap, lalu berkata pelan, kalau kamu terus di situ, iya, pocong itu bisa ngikut. Bahkan bukan cuma ke rumah, tapi masuk ke mimpi. Malam keempat, Raka mencoba bertahan di ruang tengah. Ia menolak tidur, tapi tubuhnya lelah, pikirannya penuh tekanan. Tanpa sadar,
ia terlelap di sofa dengan video zikir masih menyala di ponsel. Lalu semuanya berubah. Raka terbangun, tapi bukan di pagi hari seperti biasa. Ia masih di rumah yang sama, posisi duduknya pun sama. Tapi ada yang aneh, suasana rumah terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara kipas angin. Semua diam. Ia bangkit dan melangkah ke jendela. Di luar hanya kabut tebal. Tak ada jalan, tak ada langit, tak ada pohon. Hanya kabut putih yang menelan seluruh pandangan. Panik, Raka mencoba membuka pintu. Terkunci. Jendela pun tidak bisa dibuka. Ia mengetuk-ngetuk, memanggil siapa saja. Tapi tak ada jawaban. Semua terasa nyata. Ini bukan mimpi biasa. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara pelan. Shh, shh. Seperti geskan kain. Seperti suara kafan diseret di lantai. Raka membeku, ia menoleh perlahan. Dan saat itulah, ia melihatnya. Sosok pocong itu berdiri di ambang lorong dapur. Tidak bergerak, tidak bersuara. Tapi jelas-jelas menatap langsung ke arahnya. Matanya kosong, hitam, menganga. Kepalanya miring. Dan mulutnya seperti bergumam sesuatu yang tidak dimengerti. Lalu perlahan, ia melayang mendekat. Raka berlari, ia menuju kamar. Terkunci, ia menuju kamar. Mandi, terkunci. Ia menjerit minta tolong, tapi semua pintu tertutup rapat. Ia kembali ke ruang tengah, dan pocong itu sudah ada di sana. Dekat, sangat dekat. Wajahnya kini hanya berjarak 1 jengkal dari wajah Raka. Tiba-tiba pocong itu berbisik, "Kamu pengganti yang dicari." Lalu Raka terbangun, napasnya terengah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia melihat jam, pukul 4:30, subuh hampir masuk. Tapi yang membuat darahnya benar-benar membeku. Di kakinya ada bekas jejak tanah basah, seperti seseorang berdiri di sana sebelumnya. Dan di meja samping sofa, uang 20.000 miliknya kembali hilang. Siangnya Raka kembali mendatangi Randy. Tapi kali ini mereka bertemu di musola desa. Randy datang membawa seseorang, Ustaz Hadi, seorang ahli ruqyah dan pembersihan rumah dari gangguan gaib. Setelah mendengar cerita Raka, Ustaz Hadi mengangguk pelan. "Rumahmu sedang dijadikan pintu oleh makhluk dari dimensi lain. Mereka sedang mencari pengganti tumbal sebelumnya." Raka menelan ludah. "Kalau saya terus tinggal di sana, apa yang terjadi?" Ustaz Hadi menatapnya dalam, "Kamu akan terus bermimpi sampai kamu tidak bisa bangun lagi." Hari itu, setelah sholat maghrib, Raka ditemani Ustaz Hadi dan Randy kembali ke rumah. Mereka membawa air ruqyah, garam kasar, dan minyak bidara. Ustaz Hadi menyiapkan diri membaca doa-doa perlindungan, sementara Raka dan Randy ditugaskan menyiram air doa ke sudut-sudut rumah. "Jangan tinggalkan sudut manapun," pesan Ustaz Hadi. "Kalau ada celah, dia bisa bersembunyi dan kembali." Ritual dimulai tepat pukul 21:00. Suasana rumah seketika berubah. Lampu-lampu meredup, udara menjadi lembab. Raka merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Sementara Randy terus menoleh ke belakang, seolah merasa diikuti. Ustaz Hadi mulai membaca surah Al-Baqarah dengan suara lantang, menggema di seluruh ruangan. Ketika masuk ayat ke-50, tiba-tiba cermin besar di ruang tamu bergetar. Raka yang berdiri tak jauh darinya langsung mundur. Kerak. Cermin itu retak, tapi anehnya tidak langsung pecah. Retakannya seperti membentuk lingkaran. Lalu dari dalamnya muncul asap hitam pekat. Ustaz Hadi meninggikan suaranya. Tapi dari dalam cermin itu, sesuatu menyembul keluar. Kepala pocong, ia mendorong dirinya sendiri dari balik cermin, seperti menembus dimensi lain. Tubuhnya melayang, dan bagian kakinya masih terikat tali kafan yang compang-camping. Matanya gelap, mulutnya terbuka. Ia menatap langsung ke arah Raka dan menjerit. Jeritannya bukan seperti manusia. Suaranya bergema aneh, seperti gema dari dalam sumur tua. Randy langsung terdorong ke belakang, sementara Raka lumpuh di tempat. Tubuhnya gemetar, tidak bisa bergerak. Pandangannya kabur, telinganya berdengung. Ustaz Hadi tetap membaca doa. Kini dengan lebih keras, tapi pocong itu melayang mengelilingi ruangan, mengacak-acak tirai, membuat lampu berkedip,
dan akhirnya meledak. Semua menjadi gelap. Dalam gelap itu terdengar satu bisikan sangat dekat ke telinga Raka. "Kamu sudah ditandai." Tiba-tiba semua sunyi. Ketika lampu emergensi dinyalakan, pocong itu menghilang. Cermin di ruang tamu retak sempurna, seolah habis ditembus sesuatu dari baliknya. Ustadz Hadi menghentikan ruqyah. Ia menarik napas panjang. "Pembersihan ini gagal." "Kenapa, Ustaz?" tanya Randy dengan suara bergetar. "Karena gangguan ini bukan hanya dari jin liar. Ini ada kaitannya dengan pesugihan. Bisa jadi ada perjanjian darah yang belum diputus. Dan kamu, Raka, tanpa sadar sudah terlibat." Raka menatapnya tak percaya. "Apa maksudnya saya terlibat?" Ustaz Hadi menunduk. "Ada kemungkinan orang yang dulu tinggal di sini melakukan perjanjian, dan sekarang mereka ingin kamu jadi penggantinya." Keesokan paginya, Raka masih menggigil setelah ritual yang gagal semalam. Rumah terasa sunyi, namun ada aura berat yang tidak bisa ia jelaskan. Ia berjalan ke dapur, lalu teringat sebuah bagian lantai yang terasa sedikit berbeda saat ia menapak. Dengan hati-hati, Raka membuka bagian papan kayu di sudut lantai yang agak terangkat. Di bawahnya, ia menemukan sebuah amplop tua yang sudah menguning dan berdebu. Amplop itu disegel dengan lilin merah dan bertuliskan huruf tangan. Untuk penghuni berikutnya, Raka dengan gemetar membuka amplop itu dan mengeluarkan selembar kertas lusuh. Isinya adalah surat wasiat dari pemilik lama rumah tersebut, yang ternyata sudah lama meninggal dunia. Isi surat itu, "Jika kamu menemukan surat ini, berarti kamu sudah berada dalam perjanjian yang kutinggalkan. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Aku dulu mencoba mencari kekayaan dengan cara yang salah, dengan pesugihan pocong. Tapi pesugihan itu bukan hanya memberi uang, melainkan mengambil sesuatu yang lebih berharga, jiwa penghuninya. Aku sudah berusaha lepas, tapi sampai akhir hidupku, pocong itu selalu mengikuti. Kini giliranmu. Kalau kamu ingin bebas, kamu harus mencari barang yang aku sembunyikan dalam rumah ini. Barang itu satu-satunya yang bisa memutus ikatan kutukan ini. Namun waspadalah, pocong itu bukan sekadar hantu biasa. Ia pembawa malapetaka dan pemburu jiwa. Jangan sekali-kali percaya padanya." Raka menatap surat itu dengan perasaan campur aduk. Rasa takut bercampur bingung, tapi juga muncul rasa penasaran yang tak bisa ia tahan. Ia menduga surat ini adalah kunci untuk menyelamatkan dirinya, atau setidaknya memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setelah itu, Raka menunjukkan surat itu ke Randy dan Ustaz Hadi. Ustaz Hadi mengangguk pelan. "Kamu harus mencari barang itu. Biasanya benda semacam ini adalah pusaka yang terpendam, mungkin di ruang bawah tanah, lemari tua, atau bahkan di belakang dinding." Randy menambahkan, "Tapi hati-hati, Rak. Pocong itu pasti tahu kamu sudah punya surat ini. Dia akan semakin ganas." Malam itu, Raka memutuskan untuk mulai mencari barang tersebut. Dengan senter kecil dan keberanian seadanya, ia mulai membuka lemari, mengecek setiap sudut rumah yang selama ini tidak pernah ia perhatikan. Namun saat ia membuka sebuah lemari tua di kamar pembantu, ia merasakan udara dingin menusuk punggung. Di balik lemari itu, sebuah kotak kayu tua berukuran kecil tersimpan rapi. Ia buka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah kalung berliontin, berbentuk bulan sabit, dan secarik kertas kecil bertuliskan, "Ini adalah kunci untuk membebaskanmu dari kutukan. Jangan sampai hilang." Tiba-tiba, suara ketukan halus terdengar dari arah pintu. Tok, tok, tok. Raka menoleh, darahnya membeku. Pocong itu kembali. Ketukan itu semakin keras. Tok, tok, tok. Bergema di seluruh rumah. Raka memegang kalung bulan sabit itu erat-erat. Jantungnya berdetak kencang. Pocong muncul dari balik pintu. Matanya menatap tajam. Ia mengangkat tangannya seolah hendak menangkap Raka. Raka menguatkan diri. Ia mengucapkan doa pelindung, kemudian mengenakan kalung itu. Tiba-tiba, kalung itu bersinar lembut, memancarkan cahaya putih redup yang menerangi seluruh ruang tamu. Pocong itu mengerang, tubuhnya bergetar hebat. Namun ia tidak langsung lenyap. Sebaliknya, sosok itu semakin marah.
melayang lebih cepat ke arah Raka. Raka menutup mata, tetap mengulang doa. Ketika ia membuka mata, kalung itu memancarkan sinar semakin kuat. Dan dengan suara gemuruh, pocong itu terdorong mundur. Namun tiba-tiba, kalung itu pecah. Raka terjatuh lemah, napas tersengal. Pocong itu tertawa sinis. Suara yang dingin menusuk jiwa. "Kamu pikir ini cukup? Kamu tak bisa bebas dariku." Raka terdiam, tapi dalam hatinya tumbuh keberanian baru. Ia tahu harus berjuang lebih keras. Tiba-tiba, Ustaz Hadi datang masuk membawa sebuah buku tua berisi doa dan ayat ruqyah yang lebih kuat. Dengan suara lantang, Ustaz Hadi mulai membaca ayat-ayat suci. Pocong itu meronta-ronta, mengeluarkan suara melengking seperti kesakitan. Tubuhnya mulai memudar, akhirnya lenyap diserap cahaya doa. Raka masih tergeletak, tapi kini rumah terasa ringan. Udara kembali segar. "Ini baru permulaan," ujar Ustaz Hadi serius. "Kamu harus hati-hati, tapi paling tidak sekarang kamu sudah sedikit bebas." Setelah kejadian malam itu, Raka merasa beban di hatinya belum sepenuhnya hilang. Ia tahu pocong yang datang bukan sekadar hantu biasa, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan rumit. Bersama Ustaz Hadi, ia mulai menggali arsip dan dokumen lama di kantor Kelurahan Karawang, mencari jejak pemilik rumah sebelumnya. Di sana, mereka menemukan beberapa catatan dan surat yang sudah usang, yang mengisahkan sebuah kisah tragis. Pemilik rumah dulu adalah seorang pria bernama Pak Darmo, yang dikenal sebagai seorang pengusaha sukses, tapi juga tersandung rumor gelap soal pesugihan. Konon, Pak Darmo membuat perjanjian dengan makhluk gaib untuk mempercepat kekayaannya. Namun perjanjian itu mengorbankan jiwa dan keluarganya sendiri. Salah satu dokumen yang mereka temukan adalah surat wasiat Pak Darmo yang menceritakan penyesalannya dan mengingatkan agar penghuni berikutnya memutus rantai kutukan tersebut. Lebih mengejutkan, Raka dan Ustaz Hadi menemukan catatan rahasia tentang ritual yang harus dilakukan, bukan hanya sekali, tapi selama 7 malam berturut-turut untuk benar-benar membebaskan rumah dari kutukan. Malam itu Raka merasa beban yang lebih berat lagi menimpanya. Ia sadar perjuangannya masih panjang dan berbahaya. Malam pertama ritual dimulai. Raka dan Ustaz Hadi sudah bersiap dengan perlengkapan ruqyah dan doa-doa. Suasana di rumah makin mencekam. Lampu yang tadinya terang kini terasa redup, seolah ada kabut hitam yang merayap ke dalam ruangan. Pocong mulai muncul lagi, tapi kali ini lebih ganas. Ia tak hanya mengetuk pintu, tapi mengejar Raka ke seluruh sudut rumah. Suaranya melengking seperti jeritan kesakitan dan kemarahan. Raka berlari sambil membaca doa yang diajarkan Ustaz Hadi. Setiap malam, intensitas serangan pocong meningkat, membuat Raka hampir putus asa. Malam keempat, pocong muncul dengan lebih menyeramkan. Tubuhnya yang putih, compang-camping berubah menjadi lebih gelap. Wajahnya terlihat seperti tertutup darah kering. Namun dengan semangat yang semakin kuat, Raka dan Ustaz Hadi terus melanjutkan ritual. Malam ketujuh, pocong akhirnya muncul dengan suara pelan, tapi mengancam. "Kamu takkan bisa lepas dariku." Tapi Raka kali ini sudah siap. Dengan penuh keberanian, ia mengucapkan doa ruqyah yang paling kuat. Pocong itu berteriak kencang, kemudian tubuhnya perlahan memudar hingga lenyap total. Rumah pun terasa lega dan damai untuk pertama kalinya sejak kejadian itu dimulai. Raka tersungkur ke lantai, lelah tapi lega. Setelah 7 malam penuh perjuangan, suasana di rumah itu berubah drastis. Udara yang dulu penuh ketegangan kini terasa ringan dan damai. Raka merasa seperti terlahir kembali. Ia menatap rumah yang selama ini menjadi sumber penderitaannya dengan mata yang lebih tenang. Ustaz Hadi mengingatkan, kutukan ini sudah terputus, tapi kamu harus tetap waspada dan menjaga hati agar tidak terjerumus dalam hal yang sama. Raka mengangguk. Ia bertekad untuk memulai hidup baru tanpa bayang-bayang pocong yang menakutkan itu. Hari-hari berikutnya, Raka mulai membenahi rumah dan hidupnya. Ia juga berbagi kisahnya kepada warga sekitar sebagai peringatan agar mereka berhati-hati dengan hal-hal gaib dan tidak tergoda oleh cara instan seperti pesugihan. Beberapa bulan berlalu, tak ada lagi ketukan pintu misterius.
rumah itu benar-benar kembali menjadi tempat yang aman dan penuh kedamaian. Namun Raka selalu menyimpan kalung bulan sabit itu di tempat aman. Sebuah pengingat bahwa ada dunia lain yang tak selalu terlihat, tapi selalu ada di dekat kita. Cerita pocong, ketuk pintu yang viral di Karawang. Ini bukan sekadar kisah horor biasa. Ia mengingatkan kita bahwa tidak semua yang tampak mudah itu benar. Dan terkadang, keberanian serta keimanan adalah kunci untuk melawan kegelapan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu ingin cerita horor viral lainnya.